Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yasinta Zahra. Di video hari ini kita akan membuat perhitungan rata-rata menggunakan array dan looping. Sebelum masuk ke codingan, saya sedikit ingin menjelaskan tentang looping dan array. Looping merupakan proses berulang dari sekumpulan instruksi dalam kode program sampai kondisi yang ditentukan terpenuhi. Ada 4 macam looping, yaitu for, while, do while, dan for each. Di codingan ini, saya menggunakan looping for. Looping ini berisi start, condition, dan increment. Kemudian ada array atau larik adalah tipe data, terus struktur yang berfungsi untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama dan memiliki nama yang sama. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita eksekusi codingannya. Baik teman-teman, buat file baru dan kita mulai seperti biasa. Untuk awal kita memulai pemrograman pada C++, kita mulaikan dengan file header dari C++, yaitu include iostream, using namespace std, lalu integer main. Baru kita melakukan pemrogramannya di dalam kurung kerawal dari integer main. Lalu, di sini saya akan mendeklarasikan i dan n dengan tipe data integer, lalu jumlah dan rata dengan tipe data float. Di program ini, saya akan menampilkan judul. Nah, dari situ kita harus menggunakan cout untuk perintah menampilkan judulnya. Nah, setelah membuat judul tadi, kita akan membuat inputan dari usernya. Jadi, banyak data nanti akan diisi oleh penggunanya ya teman-teman untuk menerima input. Lalu di sini kita akan membuat array. Di sini array-nya saya beri nama data dengan tipe data float. Array-nya saya isi dengan n, lalu inisialisasi jumlah dengan nilai 0. Nah, kemudian saya akan melakukan looping atau perulangan. Di sini saya menggunakan for. Perulangan for dilakukan di dalam kurung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang looping for. Perulangan for i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus maksudnya, jika n misal kita buat 3, maka 0 lebih kecil 3. Pernyataan ini benar, maka dia akan mencetak masukan bilangan ke i ditambah 1, i 0 ditambah 1 hasilnya 1. Maka outputnya nanti adalah ke 1. Pada perulangan ini, user akan menginput data sebanyak yang user inginkan. Misalnya user minta 3, maka user akan menginput data sebanyak 3 kali dan kemudian data tersebut akan dijumlahkan. Seperti judulnya tadi, yaitu program menghitung rata-rata dengan array, maka di sini kita akan mulai menghitung rata-ratanya. Rata sama dengan jumlah dibagi n. Lalu di sini saya akan membuat output data. Saya ingin data-data yang saya inputkan nanti akan masuk di data. Lalu di sini saya menggunakan perulangan for juga. Di sini saya membuat integer i sama dengan 0, i lebih kecil n,
I++. I++ ini maksudnya I ditambah 1 ya teman-teman. Cout, data, I. Nah, di perulangan ini seperti yang tadi juga, I sama dengan 0, 0 lebih kecil N, misalnya N adalah 3, pernyataannya benar, maka dia akan mencetak data I tadi. Kemudian di sini kita akan menampilkan hasilnya. Di sini kita menampilkan dengan sintaks cout. Setelah program selesai kita buat, jangan lupa untuk kita save agar kita bisa untuk merankannya. Di sini saya save dengan nama array. Lalu kita compile and run. Oke, ini banyak datanya, saya buat isi 3 ya. Lalu masukkan bilangan pertama, saya buat 24. Lalu yang kedua, kayaknya ada yang salah ya teman-teman. Tapi kita buat aja dulu. Bilangan kedua adalah 57 33. Ada yang salah ya teman-teman. Kita lihat dulu programnya, pasti ada yang nggak ketutup. Ya teman-teman, di sini maaf, saya lupa for-nya, saya lupa ditutup ya teman-teman. Saya malah mengerjakannya secara langsung. Seharusnya tidak boleh ya teman-teman. For harus ditutup, gak boleh dikerjakan di dalam for. Maka jika dikerjakan dalam for, seperti itulah hasilnya tadi teman-teman. Setelah diperbaiki tadi, jangan lupa di compile lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah keluar. Di sini banyak data, saya buat 3, bilangan ke-1 saya buat 5, bilangan kedua saya buat 6, bilangan ketiga saya buat 3. Lalu hasilnya seperti ini. Tapi jumlahnya harusnya di bawah ya teman-teman. Kita perbaiki dulu. Kita buat lagi cout and line. Nah, kita compile lagi, kita lihat tampilannya. Nah, kita buat lagi banyak data 3, bilangan ke-1 5, bilangan kedua 6, bilangan ketiga saya buat 4 ini teman-teman. Lalu hasilnya 15 dibagi 3, hasilnya rata-ratanya 5. Benar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.